Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A. Ada sebuah pertanyaan dari teman kita yang berbeda pandangan. Kenapa sih Ustadz cuma bisa ngonten doang? Selalu merendahkan muslim yang lain. Bukankah agama Islam ini sudah dilecehkan? Kenapa tidak bertindak? Kenapa coba ngonten doang? Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, hidup ini seperti cermin. Orang yang banyak bercermin, tandanya dia orang yang hidup. Hidup hatinya, hidup pemikirannya, hidup lisannya, hidup perbuatannya. Banyak bercermin membuat dia disenangi orang. Banyak bercermin membuat dia didekati orang. Banyak bercermin membuat dia disegani orang. Banyak bercermin membuat dia dihargai orang. Banyak bercermin membuat dia diberikan jabatan, bahkan jabatan yang setinggi-tingginya. Banyak bercermin dia bisa dijadikan ustadz, kiai, ajengan. Jadi kalau kita mau hidup, pengen dihargai orang, pengen dimuliakan orang, pengen dihormati orang, pengen disegani orang, pengen diberikan jabatan oleh orang, diberikan pekerjaan oleh orang, intinya banyak bercermin. Semakin banyak bercermin, hati menjadi indah. Semakin banyak bercermin, otak semakin berkelas. Semakin banyak bercermin, mulut semakin berkualitas. Semakin banyak bercermin, kelakuan semakin bermanfaat. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk istrinya, anak-anaknya, keluarganya, masyarakatnya, bahkan bangsa dan negaranya. Jadi pertanyaan dari teman kita ini, jawabannya gampang. Banyaklah bercermin. Banyaklah bercermin. Bahasa Jermannya ngaca. Ya Bu, banyak bercermin. Ngaca. Kalau orang berbuat baik sama kita, berarti kitanya baik. Kalau orang berbuat jahat sama kita, berarti kitanya jahat. Evaluasi. Bagaimana supaya kita baik agar dibaiki orang, tidak dijahati orang. Kenapa Islam dilecehkan? Kenapa Ustadz diam? Ini agama dilecehkan, agama dinistakan, agama direndahkan. Mbok yang ngaca, bercermin. Ketika agama orang lain merendahkan agama kita, agama orang lain menghinakan agama kita, agama orang lain tidak menghormati agama kita, mbok ya bercermin. Berarti kita sudah merendahkan agama mereka, kita sudah menghinakan agama mereka, kita tidak menghormati agama mereka. Karena hidup ini punya hukum tersendiri, namanya hukum sebab akibat. Ada akibat, pasti ada sebabnya. Jika ada sebabnya, pasti ada akibatnya. Pembuktian terbalik, bahasa kerennya ngaca. Selama kita baik, orang pun akan baik. Selama kita jahat, orang pun akan jahat. Sederhana bagi saya. Kenapa Ustadz diam ketika agama dilecehkan? Saya ngaca kepada agama Islam sendiri. Banyak umat Islam yang tidak menjalankan Islam dengan baik dan benar.
Banyak umat Islam boro-boro menjalankan Al-Quran dan hadis. Baca aja kagak bisa. Baca aja kagak bisa, bagaimana bisa paham? Enggak bisa paham, bagaimana bisa menjalankan? Banyak orang-orang Islam yang tidak menjalankan ajaran Islam dengan baik dan benar. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ista'inu bisabri wassalah, jadikan sabar dan salat sebagai penolong. Innallaha ma'as-sabirin, sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ajarannya itu kalau kita lagi tertekan, sabar. Kita lagi terzolimi, sabar. Kita dihinakan orang, sabar. Kita direndahkan orang, sabar. Kita dilecehkan orang, sabar. Kita dalam terdesak, sabar. Kita lagi galau, sabar. Kita dalam kesulitan, sabar. Sabar bukan berarti diam, tapi evaluasi ke dalam diri. Bercermin. Evaluasi. Kesel sama pemerintah, sabar. Dongkol sama pemerintah, sabar. Evaluasi. Sabar. Jangan demo. Jangan menghujat pemerintah, jangan menghinakan pemerintah, jangan memfitnah pemerintah. Jangan menghasut umat agar benci kepada pemerintah. Masjid dijadikan tempat buang kotoran, tempat gibah, fitnah, hate speech, tebar kebencian, tebar kebohongan, tebar ketololan. Nggak ada yang ngajarin kayak gitu. Yang ada itu hayya 'alal shalah. Hayya 'alas shalah. Salatlah. Mari kita salat. Tidak ada hayya 'alal demo, enggak ada. Hayya 'alal ghibah, enggak ada. Hayya 'alal fitnah, enggak ada. Hayya 'alal hate speech, enggak ada. Apapun masalahmu, apapun kesulitanmu, sabar dan salatlah. Hayya 'alas shalah. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Nggak usah gusar, cukup Allah yang jadi pelindungmu, cukup Allah yang jadi penolongmu. Itu aja kok repot. Kalian mencak-mencak pemerintah, siapa yang ngajarin? Ajaran siapa itu? Nggak ada yang ngajarin. Rasul tidak ngajarin, Allah tidak ngajarin. Siapa yang ngajarin? Setan. Jadi kalau begitu kalian bukan menjalankan syariat Islam, yang kalian perjuangkan syariat setan. Siapa yang ngajarin demo? Allah gak ngajarin, Nabi gak ngajarin. Siapa yang ngajarin menghinakan pemerintah? Allah gak ngajarin, Nabi gak ngajarin. Yang Allah ajarkan, ati Allah, taat kepada Allah, wa ati'ur rasul, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, taat kepada pemerintah. Perintahnya ada, kenapa kalian membangkang kepada pemerintah, menentang kepada pemerintah, ingin melakukan kudeta, ingin ganti sistem? Siapa yang ngajarin? Ajarannya taat pada pemerintah. Pemerintah itu imam. Kita ini makmum. Dalam sholat, makmum harus taat sama imam. Mau salah, mau benar, ikuti. Kenapa? Karena dosa kita sudah ditanggung sama imam. Gak usah repot-repot. Imam takbir, kita takbir. Imam baca surat, kita dengarkan. Imam ruku, kita ruku. Terus ngikuti apa kata imam. Sampai akhir kita ngikut saja. Karena semua dosa itu ditanggung sama imam. Begitu pula di pemerintahan ini. Udah ngikut saja. Semua dosa ditanggung sama pemerintah, sama presiden. Dukung aja udah. Mau salah, mau benar, dia itu pilihan rakyat, pilihan Tuhan. Kita ngikut berarti sama saja dengan ikuti perintah Tuhan. Nggak ada itu, Islam dilecehkan, nggak ada. Negara tidak menistakan Islam, negara tidak menghinakan Islam. Cuman banyak orang Islam yang baper, tidak mau ngaca, selalu melanggar aturan, akhirnya merasa dikriminalisasi oleh negara, padahal mereka sendiri yang berbuat kriminal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.